Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji, NPM 19093. Kali ini setelah berjalannya Alhamdulillah bisnis pisau di daerah Bandung, dan Alhamdulillah sudah masuk keluar kota. Semoga aja nanti bisa sampai ke luar negeri, amin. Video kali ini saya mau bahas tentang model bisnis Aquila Knives ini sendiri. Jadi yang akan dibahas adalah gambaran umum gimana sih Aquila Knives ini berkontribusi dalam bisnis industri pisau. Oke, kita pertama-tama lihat dulu di di bagian customer segments. Nih, nah customer segments ini bisa dikatakan sebagai pasarnya dari Aquila Knives ini sendiri gitu. Nah, salah satunya dan paling banyak alhamdulillah customer dari kita itu ada dari chef, terus ada dari tukang jagal yang biasanya tahunan ataupun kolektor, terus ada dari dokter, ada dari petani buat pisau grafting. Kalau petik-petik anggur biasanya ada pisau kecil. Nah, terus ada kayak golok kerja juga, terus golok yang buat dipakai potong-potong ikan tuna atau daging dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada poin value proposition, yang dimana value proposition ini yang menunjukkan bahwa kita ini punya nilai untuk memasarkan kepada customer segment barusan. Kelebihannya lah gitu, oke? Nah, kelebihan yang selalu dikembangkan di tim produksi kita di Aquila Knives ini itu selalu mengedepankan kualitas detail sesuai pesanan customer. Contohnya ini dengan harga murah pastinya. Nah, ini kelebihan yang kira-kira orang banyak yang jual pisau itu kan detail, bagus, rapi, tajam, dan mahal. Kalau ini di kita alhamdulillah kita lebih punya harga yang lebih murah dibanding dengan yang lain gitu. Nah, ini contohnya. Ini bahan K110, mungkin hanya sekilas aja. Ini teman-teman juga harus paham kalau ini punya kualitas, oke? Nah, itu. Terus ada lagi tentang gimana ya? Punya nilai dari standarisasi atau pakem-pakem dari masing-masing pisau itu sendiri. Nah, misal di pisau dapur, industri pisau dapur, kita juga nggak akan pakai bahan yang sekiranya bisa karat, karena itu akan memicu terhadap penyakit-penyakit yang penyakit berat lah, kayak kanker dan lain sebagainya yang ditimbulkan dari karat pada pisau itu. Kan banyak tuh ibu-ibu yang suka beli pisau tapi yang bahannya itu bisa karat dan segala macam gitu, dan yang nggak sehat untuk makanan. Kalau apalagi pisau-pisau buah yang yang banyak dijual eceran di jalan, di pinggir-pinggir jalan yang murah, itu sering kali dan tidak terhindarkan bahwa karatnya itu selalu nempel di potongan buah itu. Nah, tim kita alhamdulillah selalu menjaga kualitas itu, sehingga kita masih tetap jaga kesehatan dari aspek sisi pandang pisau ini. Nah, gitu. Terus ada customer relationship. Nah, ini customer relationship itu hubungan kita dengan customer selama ini alhamdulillah berjalan baik dengan konten yang interaktif. Alhamdulillah kita aktif di YouTube, terus di Instagram, TikTok, Facebook, terus di e-commerce juga ada, di Shopee dan Tokopedia. Nah, yang paling banyak interaksi adalah di YouTube, TikTok, dan Instagram. Facebook juga.
Kalau untuk apa ya, media sosial yang lainnya saya belum pakai karena sekarang yang algoritmanya lagi bagus di 4 media tersebut gitu. Nah, itu yang menjaga kualitas hubungan kita dengan customer, alhamdulillah selalu berjalan dengan baik. Ya walaupun di produksi seringkali ada kendala gitu ya. Ketika produksi misalnya ada hambatan yang harusnya barang datang tanggal 10 tapi malah datang tanggal 13, itu akan apa ya, memundurkan timeline lah istilahnya, memundurkan timeline yang harusnya beres dalam 2 minggu, ini malah nambah 3 hari. Nah itu, tapi itu tetap kita komunikasikan dengan teman-teman semua, dengan customer, jadi akan dikatakan apa adanya dari kita gitu, oke? Terus ada channels ini kalau di bisnis model Canvas yang menggambarkan kita nih mau promosiin lewat apa sih, atau kita mau promosiin lewat apa gitu, yang bisa menyampaikan data informasi yang kita miliki, yaitu asetnya atau produk yang dijual, bisa sampai ke pelanggan gitu. Nah, di sini kita media sosialnya yang barusan saya sebut, ada YouTube, ada TikTok, Instagram, dan Facebook. Terus e-commerce-nya ada Shopee dan Tokopedia gitu. Dan juga kadang kalau misal lagi mendekat ke hari-hari besar kayak Idul Adha, itu kita ada stok, biasanya ini raknya penuh. Nah ini biasanya penuh, jadi banyak yang beli langsung ke sini gitu. Ini juga termasuk nanti akan jadi stok barangkali ada yang mau gitu. Nah ini ada stok. Terus kita juga ada buka yang bagi yang mau bisnis, yang mau penghasilan tambahan, itu lewat reseller. Reseller ini alhamdulillah udah ada di beberapa titik, yang alhamdulillah mereka juga udah punya nama, sehingga untuk masalah harga dan penawarannya tidak terlalu jompang untuk harga harga penawaran sama balancing. Ketika harga yang saya kasih ke reseller itu masih tetap masuk untuk mereka jual gitu. Terus ada key resource. Nah ini sumber daya yang diperlukan biasanya kalau di tim kita itu ada tenaga kerjanya tentu, terus ada modal yang dipakai gitu dari tabungan kecil yang tiap bulan yang alhamdulillah orang tua saya kasih, itu sedikit demi sedikit, walaupun kadang suka minus, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ngutang malah alhamdulillah belum pernah ngutang. Jadi itu yang tetap saya jaga, karena takutnya dengan hutang kan malah ketagihan untuk ngutang dan lain sebagainya, malah ke bisnisnya pun nggak nyaman gitu dan nggak enjoy gitu. Terus ada workshop tentunya, terus kita ada sumber dayanya kayak mesin, listrik, bahan baku, terus apalagi alat-alat yang untuk motong dan lain sebagainya kayak mesin bor dan mesin chainsaw, table saw, itu juga kita pakai. Terus resource-nya pasti berkaitan dengan baja dan kayu, karena pokok utamanya ada di situ untuk sumber daya gitu. Terus ada key activities. Ini yang menggambarkan gambaran umum aktivitas penting dari Aquila Knives ini. Nah, yang ada di Aquila Knives ini, kita seperti biasa ada kegiatan yang kita tuh harus belanja bahan baku ketika ada pesanan dan segala macam. Terus bahan bakunya itu banyak ya, ada duralium, kuningan, baja, terus kayu, amplas dan sebagainya.
Terus tentunya kegiatan utama lainnya itu adalah proses produksi pisaunya itu sendiri. Karena paling poinnya itu pasti produksinya gitu. Terus ada pemasarannya, terus ada resellingnya, terus ada jasa servis buat yang udah punya golok atau pisau yang mau diasah ulang atau yang mau dirapihkan dan segala macam, itu termasuk dalam main activities dari Aquila Knives gitu. Terus ada key partners. Nah, ini juga nggak kalah penting. Key partners ini adalah orang-orang yang atau lingkungan yang membantu kita dalam proses produksi dari awal sampai akhir. Itu ada supplier baja tentunya, terus ada supplier kayu, amplas, duralium, reseller juga membantu buat penjualan. Terus ada yang menyediakan arang untuk heat treatment, terus ada pengrajin sarung dan gagang. Nah, yang diinovasikan dalam Aquila Knives ini, biasanya untuk proses pengerjaan pisau itu harus secara hierarki. Artinya hierarki, dia harus menyelesaikan misal dari bahan plat seperti ini dulu. Plat seperti ini kita bentuk jadi pisau, misalnya jadi pisau. Ini kan ada gambarnya nih, dibentuk jadi pisau, sudah dibentuk, di heat treatment. Nah, begitu di heat treatment selesai dan proses finishing katakanlah selesai untuk bilahnya itu sendiri, masuk ke tahap proses gagang dan sarung. Nah, ketika proses gagang sarung ini biasanya dibuatnya belak-belakan setelah aksesornya itu, yaitu bilahnya itu sendiri yang sudah jadi, itu harus selesai. Nah, yang diinovasikan yang di sini adalah pengrajin sarung dan gagang ini dimasukkan. Jadi ketika pisau ini lagi dikerjain, misal lagi digarap, nah saya itu bekerja sama dengan pengrajin gagang dan sarung untuk menyediakan stok gagangnya yang udah ada, yang sesuai model, tolong dibuatkan begini, sesuai spesifikasinya juga. Setelah ada, kan ada tuh dua-duanya ada, jadi tahap akhirnya adalah proses assembling. Jadi nggak usah kayak kita harus nunggu dulu pisau terus baru mulai gagangin dan sarungin, tapi ketika pisau jadi semuanya sudah ada, jadi tinggal dirakit. Nah, itu salah satu faktor untuk menyelesaikan proses produksi, apalagi yang teman-teman custom itu bisa lebih cepat. Nah, itu makanya dulu saya kalau ngerjain pisau itu bisa sampai 1 bulan karena antrian dan segala macam. Belum lagi kalau misal lagi padat di workshopnya, ada mesin yang bottleneck. Yang bottleneck itu kapasitas dari stasiun kerjanya itu kan terlalu padat, akhirnya ada beberapa yang harus dihentikan gitu. Terlalu padat, akhirnya nggak bisa dipakai, harus nunggu dulu. Jadi ini makan waktu sangat lama. Akhirnya muncullah inovasi ini yang alhamdulillah dapat kerjasama dengan Kang Arman. Kalau nonton ini saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, terus ada revenue streams, itu gambaran umum dari mana kita dapat pendapatannya. Nah, pendapatan terbesar dari Aquila Knives ini adalah dari penjualannya. Adapun jasa servis dan segala macam itu masih termasuk penjualan karena ada seninya di situ, gitu. Seninya yang dijual. Terus ada cost structures. Ini ada biaya produksi, biaya operasional, terus sama biaya bahan baku. Nah, ini yang sangat menentukan untuk teman-teman yang misal suka custom ke kita. Nah, ini adalah biaya yang banyak sekali dipertimbangkan oleh kita. Ada bahan, terus dari resiko pengerjaan, kayu yang kayak ebony, kayak nih kayu ebony ini. Nah, ini kalau pengen tahu teman-teman, bagi teman-teman yang suka pesan-pesan kayak ebony, kalau ebony ini begitu dia di grinding, itu resiko
untuk apa ya? Jadi ada efeknya setelah grinding. Itu kan nanti kalau di grinding itu kan pakai amplas ya, pakai amplas. Terus nanti dia kan ada debu-debu yang bertebangan. Nah, itu kan banyak nempel ke kita tuh. Debu dari ebony ini panas banget kena kulit gitu. Kalau teman-teman nggak percaya, silahkan cobain di grinding sampai ngebul, terus udah aja diamin. Nanti tiba-tiba ada yang panas dari, seenggaknya di bagian sini biasanya rata-rata bagian kumis, terus ini dagu, maaf, terus sama di bawah mata ini. Ini paling daerah rawan kena panas dari efek ebony ini, kayak ebony. Nah gitu. Itu mungkin gambaran umum untuk Aquila Knives ini. Saya juga berpesan sama teman-teman, mohon sabar kalau ada pesanan dan segala macam. Terus dengan harga yang segitu adalah harga yang sudah dipertimbangkan, udah ditekankan dalam biaya produksi. Saya mohon maaf kalau misal ada kesalahan kata yang teman-teman gak suka ketika jalannya proses produksi atau segala macam, atau bahkan ketika tawar-menawar gitu ya. Karena berbagai risiko yang harus diambil dari tiap proses pembuatan pisau ini emang sangat berisiko, apalagi misal ada kejadian yang tidak kita inginkan yang sebenarnya bukan terjadi di pengrajin kita gitu. Misal kayak ada ekspedisi atau sampai barang itu sampai patah, atau lagi diproduksi terus ada yang apapun kejadiannya yang tiba-tiba merusak dari kondisi bilahnya itu sendiri gitu, yang saya sendiri juga nggak mau gitu kan. Saya mohon maaf. Mungkin gambaran umumnya segitu. Terus semoga saya juga dapat sharing nih sama teman-teman, kenapa bisa saya cantumkan harga segitu. Harga segitu adalah harga yang seenggaknya paling murah kalau teman-teman hanya mau ngejual dan mau pakai aja. Risikonya itu lebih tinggi lagi dari harga yang sudah saya bahas sama teman-teman gitu. Itu jauh untuk menangani resiko dan segala macam. Ya, mungkin segitu untuk bisnis model Aquila Knives. Nggak banyak ya, lagi terus juga simple. Oke, saya tutup. Mohon maaf kalau ada salah kata. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.